Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'd. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah, karunia-Nya sehingga subuh yang penuh berkah ini kita semua berkesempatan hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi jalan masuk surga insyaallah. Selawat beserta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat kita semua kita mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat yang kena masifung Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kedatangan kita semua di masjid ini hanya satu tujuan. Apa tujuan kita? Insya Allah semua kepengen surga. Cocok Miro. Oh. Ada orang mau masuk surga sampai tidak mau alpa dengan tahajudnya. Angka tahu dia melo melai sampajak duhana na sabak melo tama surga. Angka tahu tabolo-bolo dalek na riagamana pungi karena juga kepengen surga. Bahkan ada yang sampai berani mau mati untuk mengejar mati syahid karena kepengen juga surga. Termasuk kita pada subuh ini pejuang-pejuang surga sebenarnya. Agana Nabi telna hadisana man salaka tariqan yaltamis fihi ilma. Siapa yang menempuh jalan berusaha untuk mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. May buah kitulalang tama di surga pemasina kung Allah Ta'ala. Walaupun sebenarnya masih ada banyak jalan masuk surga. Mereka mau palalan letak masuk surga. Aku alena guruta kalisiden ring almarhum. Atau mangangi surga bukan karena banyaknya pahala. Tapi orang masuk surga karena tidak adanya dosa. Maka sekarang ini usaha apa? Tidak perlu banyak usaha. Cukup satu yang diusahakan. Berusaha bagaimana dosanya ini selesai. Dosa itu ada dua. Yang pertama dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin meyakinkan kepada semua yang hadir bahwa tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Sebesar apapun dosa itu selama yang bersangkutan mau tobat insya Allah. Dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nasr, innahu kana tawwaba. Apa yakin aku angka 50 menit kapan aku mas sempajang. To syukur na to angka na pangubi. Pangingi manimeng kalingi bini naman nana. Lalu to ni masigi mas sempajang. Ya. Insya Allah jangan kiragu. Bagaimana dengan sholat saya ini berapa tahun sejak saya masuk masa balik? 15 tahun. 50 menit ngumurun na sempajang. Hati-hati. 35 tahun nama sapa matu yolona pung Allah Ta'ala. Tapi insya Allah dengan usaha tobat. Menyesali, meninggalkan. Dan ganti yang perbuatan yang baik. Maka insya Allah. Musyrik sekalipun Allah ampuni. Selama yang bersangkutan mau tobat kepada Allah. Musyrik. Kira-kira biasa yang kelinga ayat na pung Allah Ta'ala. Inna Allah la yaghfiru ayyusyraka. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosanya orang yang musyrik. Allah tidak mengatakan sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosanya orang yang telah musyrik. Seandainya maka pung Allah Ta'ala yang telah musyrik selesai. Asal pura ni pago esang apa doang namoto baki dito na dampangi pung Allah Ta'ala. Untungnya di sini memakai kata fi'il mudhari ayyusyraka. Sedang dilakukan kemusyrikan, terus dia bertobat, terus meninggal, maka Allah akan ampuni dosanya. Makanya sambungan ayat ini, walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah mengampuni dosa orang yang dikehendaki. Berarti enggak mau pelalang. Kalau seandainya ada di antara kita ini pernah melakukan hal-hal yang mengarah kepada kemusyrikan, apa yang kita makukuwi? Iya non retese ke abala.
Yang kelingi. Iya non rete seke abala. Maseke mesogi abala. Dan banyak jalan dia harus tempuh bos kalian. Ada yang sampai ke Jawa mencari supaya bagaimana kita cepat kaya. Hati-hati. Maseke melo madising. Biasa toh. Agi-agi podang ko tahu itu napa kau. Lo ke sapo menre sih. Kenapa? Mau cepat sembuh. Masih kami malakai. Balato itu. Acan nih Mas Sandro. Namo garis Sandro dito penalakai. Kok dicerana? Ini kita sudah sering dapat kasih di teman-teman lebih ke hadir. Kenapa sekarang ini banyak penyakit? Sedikit-sedikit sakit. Kenapa yang kita makan selama ini serba instan? Atau masih ikat tuh? Pak Bulut Doria masih ikat mesogi. Gangkan na ya na cepa Kelebinin natin medyo manri parunggo. Kaya laki ay di pa di na matasak lo kayi. Kaya tembangi cepa Icepa ile matasa arawing. Yan rewan ni yoli ele. Akibat na rupa masih kata dia cawa-cawa Kapan orang keburu padahalnya apa? Dibantu oleh asyaitan. Saya teringat waktu studi banding di Jawa. Pas di mobil, pas di Malang itu, ada saudara sahabat saya di sana tinggal. Apa dia bilang? Ustaz, kau lihat itu gunung. Kenapa itu gunung? Itu namanya Gunung Kawi. Yang paling banyak datang di sana adalah orang Bugis. Woi, kalau lu sedih. Pak Ogi kie. Saya bilang, kenapa datang di sana? Katanya minta untuk kaya. Begitu dia kembali sukses, maka kembalilah di sana. Ada yang sembeli kerbau, ada yang sembeli kambing dan sebagainya. Kenapa? Hajatnya terpenuhi dengan minta pada gunung itu. Na'udzubillah. Kalau seandainya ada di antara kita pernah melakukan seperti ini, Bapak sekalian, mari kita tobat. Kita sesali, ternyata apa yang saya lakukan selama ini, saya kasih pun Allah Ta'ala, tobat apa? Tak salah kasih. Dia sesali itu. Padahalnya apa? Dia tinggalkan. Tidak akan lagi melakukan hal-hal yang mengarah kepada kemusyrikan. Bahkan sampai dia mengganti perbuatan yang baik. Bagaimana caranya? Mereka justru melarang orang. Aja namu jama yurusapu. Ini nasi cocok agamata. Ke saya ini sudah pernah kasih itu. Ternyata dilarang oleh Allah. Makanya Bapak bilang hadir. Orang yang melakukan musyrik itu ada banyak sebabnya. Mungkin karena sama sekali tidak tahu. Tidak paham. Terus turun hidayah. Mereka tobat. Kalau saudara mengatakan tidak ada ampunan. Nauzubillah min zalik. Anda lebih hebat dari Allah. Ini dosa kita kepada Allah. Selama Anda mau tobat. Insya Allah. Tapi sebaliknya, sekecil apapun dosa kita tidak mau tobat. Jangan berharap diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kelebihan mendatangi masjid-masjid. Ya, apa yang kita lakukan selama ini, insya Allah perjalanan dari Parepare sampai di sini. Innal hasanat yudhibna sayyiat, kata Allah. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang Anda lakukan itu, kata Allah, itu akan menjadi penghapus dosa segala keburukan. Aja na tareking siaga binsi capu isa na kantong ha. Aja na binsing pikiriki dosa hata na taursu. Itu melakukan kebaikan itu sebenarnya ada motivasi. Bagaimana memotivasi untuk selalu melakukan kebaikan? Mudah untuk melakukan kebaikan, tingerang ya ruas selena. Itu aja na mengerang pengorbanan na, tingerang ya ruas selena. Kenapa tukang batu kerjanya luar biasa, Pak? Iya, mengisap batu, mengisap semen, diterik matahari. Kenapa mereka semangat? Karena mereka ingat gajinya. Kalau saya masuk 30 hari, kalau 100.000, 3 juta. Bisa maka beli motor dan sebagainya. Itu motivasi diri. Kalau kita ini yang sudah tua-tua, aja mina kotong-kotong nama kota. Mana sama cawe ini, Pak? Iya, lebih mau ikut Pak Bitauki. Kalau perlu orang kalau sudah umuran 60 tahun, apalagi kalau sudah pensiun, syukur meki. Ya, Anda diberikan umur sampai Anda bisa pensiun. Kenapa bisa pensiun? Karena sebelumnya Anda berusaha. Yang paling penting lagi diusahakan bagaimana pensiun nanti di akhirat.
Bagaimana mau pensiun di akhirat? Sekarang kerja. Kerjanya apa? Datang ke selalu sholat berjamaah di masjid. Puasa Syawal. Wih, pernah nih puasa Syawal tak? Angkat tu anggota nasa cik dia mania 6 ni. Patu gagal. Tabe. Kesempatan besar. Jangan Anda berpikir sunnah tomi. Ya biasa nasa guru tak ada silai je pengertian sunnah dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan. Ada yang bilang tidak apa-apa. Saya bilang, ganti itu. Dia bilang guru tak, saliku maka tidak apa-apa. Itu yang banyak merusak kita. Maka dia mau tarawih sapu nasa sunnah. Tidak apa-apa sih, sunnah mi. Padahal justru sebaiknya tidak dilakukan, rugi. Itu karena tarawih yang lalu bukan lagi tarawih yang akan datang. Tahajud tadi subuh, bukan tahajud lagi sebentar subuh. Berarti Anda rugi. Lewat waktu tidak melakukan kebaikan. Iya. Jadi keselai ya roh. Sunnah. Melakukan sunnah itu dilakukan pahala, tidak dilakukan rugi. Nah, insya Allah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Yang terakhir. Sebagai Pak Bicina, kalau Cina nampak ni kadang. Dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala intinya apa? Selama Anda ingin bertobat, Anda mau tobat, tinggalkan, sesali dan ganti perbuatan yang baik, maka Allah akan mengampuni dosa. Tapi ada dosa yang paling berat, kata Imamul Ghazali dalam kitabnya, dosa yang paling berat adalah dosa sesama manusia. Itulah sebabnya kalau selesai Idul Fitri, ada kegiatan biasa diadakan oleh pemerintah bekerja sama dengan masyarakat, halal bihalal. Apa makna halal bihalal? Halal bihalal ini adalah produk Indonesia, murni. Tidak ada di Arab Saudi, tidak ada di Mekah itu halal bihalal. Apa makna halal bihalal? Dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah saling memaafkan, bukan saling meminta maaf. Beda tuh Pak. Beda saling memaafkan dan saling meminta maaf. Ternyata di Al-Quran itu tidak ada perintah minta maaf, tidak ada. Yang ada dalam Al-Quran adalah perintah memaafkan orang. Tapi apakah boleh meminta maaf? Boleh. Malah dia menghukumi sunnah. Kenapa dalam Al-Quran tidak ada perintah minta maaf? Yang pertama alasannya dikhawatirkan kalau orang menganggap biasa yang namanya kesalahan sesama manusia. Taruh ni jolo alasan dalakna baja pasiwat jamak. Taruh jolo lo cerita jahat. Besok lagi kalau saya dekat di soal di masjid saya jabat-jabat tangan lagi. Ini dianggap sangat sampai dimudahkan, dipermudah Bapak sekalian. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kenapa tidak ada perintah dalam Al-Quran perintah meminta maaf? Meminta maaf itu berat. Apa beratnya? Terkadang kita mau datang tak dampingin kasapo, dampingin lemu, ini suruh kok. Akan nih pegawai. Ya, coro-coro na tak dampingin kap, dampingin lemu, ini suruh kok. Inilah sebab. Alasan yang kedua adalah kenapa perintah minta maaf dalam kau tidak ada? Meminta maaf itu berat. Apa beratnya? Kalau seandainya meloki melodampo yang bersangkutan lagi pergi merantau, digagai. Ika di melodampo sapo sei digagai labai lo sumpah. Nomor HP na sa digaga madik bami. Wih, jipat ko. Alasan ketiga, mau minta maaf yang bersangkutan meninggal dunia. Ika jika si Milo dampong ko magiro ka di. Biasa masih ko ka ako SMP. Alin naman balu jalan kote. Wanri talalu jalan kote na cik di miwaja. Jadi mika kasi Milo dampong ka di dampong iro jalan kote 2 euro. Kadi mati ni. Piko dito pala. Siapa anak nah? Dicari anaknya juga tidak tahu kemana anaknya ini. Maka ini semua akan diproses di akhirat. Menjadi perkara besar. Jangan dianggap biasa Pak. Mengambil barangnya orang. Jangan menganggap biasa. Jangankan 1.500, 100 pun semua diperkarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Melakukan kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, semua akan diganjar oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Melakukan keburukan sekecil apapun, semua akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan subuh ini, perjalanan kita tak deki mana itu, binsita, bange pupuna bange tak deki mana aja tapi kiri kero. Yang penting apa? Allah menghapus dosa-dosa kita. Kenapa? Yakin insya Allah. Kalau kepengen surga, maka berusahalah cukup satu ini. Dosa terbawa tala sarah. Kumakko itu stas aja nawas sampai 5 waktu. Madosa ki. Itu.
Selain itu apa yang hadir? Setelah kita sholat, mari perbanyak jabat tangan dengan saudara-saudara kita. Itu kau temak jamak-jamak lah itu, sial lolorat dosa kita, ya tuh. Mamin muslimah ini adalah dua muslim yaltaqiyani bertemu. Yaltaqiyani di sini berlaku secara umum dimanapun, di masjid, di luar masjid, di pasar, di kebun. Fayatasafahani berjabat tangan keduanya illa ghufirallahuma melainkan Allah mengampuni dosa keduanya qabla ayyatafarraqa sampai orang ini berpisah insyaallah. Oleh karena itu mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini berberkah kepada kita semua sehingga pada loni metol lisu malay sara dosata biasa malay di natawe biasa malay pau natawe kaluku talo iti mereka rupan jelasnya mengambil hanya orang tidak diminta tabe malah gore-gore beneta podangi aja na malah gore-gore apurnyo poda beneku aja lalu malah gore-gore kubut ini ay nariki nasa nariki ka mo nariyaki mujuju ni matu ni tamana ki bali-bala ka dehe benena lagu stase kerui macu to di pakampung malah gore-gore. Itu memang mengambil barangnya orang tanpa meminta, maka tabi itu hukumnya haram. Kecuali kalau yang bersangkutan sudah menghalalkan. Sinin na kasih prioritas salah ko ya, wadampang ini. Itulah kelebihan memaafkan orang. Makanya dalam Al-Quran yang ada adalah wal afina anin nas wallahu yuhibbul muslimin. Orang yang banyak memaafkan orang, maka itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bertemu yang bersangkutan, Allah sudah maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.